Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Terima kasih Kak telah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi kalau boleh tahu nama kakak itu Fatimah Jufri. Iya benar. NIM-nya Kak? NIM-nya itu 212303101022. Lalu alamat asli kakak itu di? Alamat aslinya itu kalau sesuai KTP di Banyuwangi. Alamat kosnya di sini kan? Alamat kosnya persis di depan kampus. Tulisannya itu Jalan Brigjen Katamso, depan Universitas Jember, kampus Lumajang. Nomor HP kakak? 0813 9815 2009. Emailnya Kak? Fani Jufri. Fani itu pakai huruf Y. Fani Jufri pakai I. Jufrinya enggak? Jufrinya pakai I. ini @gmail.com. Nah, yang selanjutnya untuk riwayat pendidikan dari SD, kakak bersekolah di SD 1 Tenggarang Bondowoso. SMP-nya Kak? SMP 2 Tenggarang Bondowoso. SMA-nya SMA? SMA 1 Purwoharjo Banyuwangi. Purwoharjo. Nah, untuk riwayat organisasi sendiri Kak, dari SMA, kakak mengikuti organisasi apa saja? Kalau SMA itu saya mengikuti organisasi kelompok ilmiah remaja. Oh, KPIR. Kalau sebutan di Banyuwangi KIR, kelompok ilmiah remaja, sama Dewan Ambalan. Kalau boleh tahu di Dewan Ambalan kakak menjabat sebagai apa nih Kak? Di Dewan Ambalan menjabat sebagai Pradana Putri, jadi seperti ketua Ambalan dan Putri. Untuk di dalam perkuliahan sendiri, organisasi yang telah kakak ikuti? Yang diikutin HIMA aja. Tahu kan HIMA kepanjangannya? Iya, himpunan mahasiswa. Di HIMA kakak menjabat sebagai Anggota divisi kaderisasi. Nah, sekarang saya akan mengajukan 5 pertanyaan nih Kak buat kakak. Nah, pertanyaan pertama Kak, apa alasan kakak bergabung di organisasi? Motivasinya kakak bergabung di organisasi ini tuh apa sih Kak? Motivasi saya bergabung di organisasi HIMA ya itu ya awalnya cuman ajakan teman, padahal tidak ada motivasi dari awal. Tapi setelah saya menjalani HIMA itu saya termotivasi untuk nambah semangat gitu. Setelah nyemplung di organisasi itu saya bisa nambah semangat. Kemudian banyak hal lainnya yang bisa membuat saya itu terpacu untuk terus di organisasi tersebut. Mungkin itu saja. Lalu setelah kakak masuk terjun di organisasi HIMA ini, menurut kakak apa sih hal positif yang kakak dapatkan dari kakak ikut di sini yang awalnya cuma ajakan teman, mungkin bahkan iseng-iseng. Jadi lalu kakak dapat hal positif apa saja sih? Hal positif yang saya dapat ketika sudah nyemplung di organisasi ini ya pastinya itu banyak hal positif. Yang pertama dan utama itu pengalaman
menurut saya sangat-sangat berdampak sih bagi saya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik dampaknya itu apa sih Kak buat perkuliahannya Kakak? Yang pertama, dari pengalaman dari Hima ini kan saya belajar gimana caranya memimpin suatu organisasi. Saya juga belajar cara mengadakan suatu program kerja atau mengadakan contohnya webinar dan sebagainya. Itu pasti akan berdampak kepada saya. Seperti contohnya apa? Ketika saya bisa memimpin jalannya diskusi di kelas, di situ saya insya Allah bisa lebih lancar dalam menjalankan diskusinya itu. Kemudian untuk relasi itu akan berdampak seperti banyak dosen, banyak kakak tingkat dan teman sebaya atau teman angkatan yang lebih mengenal ke saya. Kemudian untuk ilmu pengetahuan itu di Hima itu kan rata-rata seperti dosen pembina Hima itu membagi ilmunya kepada anggota-anggota Hima. Seperti contohnya gimana sih kita cara memakai jurnal, gimana caranya kita membuat suatu proposal yang baik dan benar. Dari situ itu saya berdampak banget dalam proses pembuatan makalah atau sesuatu yang ditugaskan saat kuliah. Mungkin seperti itu. Iya. Lalu yang ketiga nih Kak, kan Kakak masuk jurusan keperawatan. Menurut Kakak apa sih yang spesial dari jurusan ini sehingga Kakak kayak mampu bertahan di sini? Yang spesial dari jurusan perawatan menurut saya itu yang satu, caring. Dan caring itu bisa mengantarkan jutaan bahkan alasan untuk kita bertahan di sini. Selain itu juga adanya orang tua sih yang nge-support kita untuk tetap bertahan di sini. Dari situ juga ingat pesannya dari dosen bahwa kalian masuk ke perawatan ini ketika sudah bekerja nanti harta dunia kalian dapat, harta di akhirat kalian juga dapat. Dari situ yang membuat saya bertahan. Ya Kak, jadi tidak hanya mendapatkan uang, tidak hanya mendapatkan niat, tapi juga mendapatkan ilmu. Nah, yang selanjutnya nih Kak, tips menjalani kuliah dan organisasi agar balance keduanya itu gimana sih Kak? Agar balance keduanya itu lebih ke manajemen waktu ya, manajemen waktu antara kuliah sama organisasi itu bagaimana? Ya seperti saya itu yang pasti harus membuat daftar prioritas. Apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian apa yang saya sukai terlebih dahulu, itu biasanya lebih saya kerjakan terlebih dahulu. Semisal kalau misalkan saya sudah budrek mumet gitu ya dari perkuliahan, saya itu pindah ke organisasi, kerjakan sesuatu yang menjadi tugas saya di organisasi. Begitupun sebaliknya, jika saya sudah mumet, sudah benar-benar tidak kuat di organisasi, saya tuh mengarahkan diri saya untuk mengerjakan tugas kuliah dulu. Mungkin lebih dibuat seperti itu. Lalu yang terakhir Kak, jika Kakak nanti setelah lulus dari sini dikasih kesempatan untuk mengambil spesialis, Kakak ingin mengambil spesialis apa dan alasannya kenapa? Jadinya kalau dari D3 itu harus lanjut S1 dulu ya, S1 terus program nurse. Kalau dari nurse itu bisa lanjutin spesialis gitu kan ya. Ya masih perjalanan masih jauh ya. Tapi planningnya sih insya Allah semoga tercapai. Siapa tahu biasanya jadi pengen ngambil di spesialis keperawatan maternitas dan anak. Kenapa sih Kak pengen ngambil keperawatan itu? Kenapa nggak coba yang lain? Apa sih yang spesial menurut Kakak dari keperawatan maternitas dan anak ini? Yang menurut saya dari keperawatan maternitas dan anak itu saya bisa lebih belajar bagaimana sih pengorbanannya ibu. Dari sana kan benar-benar terlihat pengorbanan ibu. Dari sana juga bisa membuat saya agar lebih bersyukur. Kemudian saya juga senang anak kecil nih, terutama itu. Makanya dari itu seperti ketika melihat anak kecil sakit itu rasanya benar-benar tidak tega. Jadi mau tidak mau saya harus berkecimpung untuk menyembuhkan anak yang sakit itu. Mungkin seperti itu. Jadi kayak lebih memupuk rasa keibuannya Kakak gitu ya. Benar sih, juga buat persiapan. Oh iya bisa Kak. Nah itu tadi 5 pertanyaan yang saya sudah ajukan kepada Kakak. Untuk yang terakhir nih Kak, pesan dan kesan Kakak terhadap maba 2022. Pesan dan kesan ya. Pesannya kepada seluruh maba 2022, tetap semangat, selalu optimis,
jangan berpikiran kami panitia memberi tugas itu untuk membebani maba. Tidak begitu tujuannya. Semua yang kami lakukan ini ada relasional atau tujuannya sendiri, di mana kami bisa membiasakan adik-adik maba itu untuk terbiasa dengan kehidupan kuliah yang benar-benar sulit seperti itu. Kemudian kesannya kepada maba 2022 ini ya mohon ditingkatkan kedisiplinannya, 5S gitu-gitu tetap diterapkan sehingga nanti seperti apa yang saya sampaikan tiap hari ketika evaluasi, jadilah kalian generasi emas yang diharap-harapkan sama dosen beberapa tahun ini yang masih belum tercapai. Mungkin seperti itu. Jadi cukup itu saja Kak. Terima kasih Kakak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin amin.